salatul idaini ayil fitri wal adha. Pasal ini menjelaskan tentang salat id. Idaini tasniyah. Idaini dua salat id. Idaini dua salat id. Kalau idun itu satu salat id. Digabung karena id itu hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha digabung menjadi idaini, dua salat id. Ail Fitri wal Adha, maksudnya salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Wa salatul idaini ail Fitri wal Adha sunnatun muakkadatun. Hukumnya melaksanakan salat id itu adalah sunnah muakkad. Muakkad yang dikokohkan, yang dikuatkan. Ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad, sunnah hay'ah atau sunnah apa, sunnah sunnah muakkad. Termasuk kalau kemarin kita bahas salat-salat yang disunnahkan itu, di antaranya yang muakkad adalah salat sunnah id, salat sunnah qabliyah ba'diyah, salat id, salat sunnah witir, kemudian salat tarawih, apalagi itu salat-salat sunnah yang dikuatkan. Artinya nilai kesunahannya ini kuat. Ada yang biasa-biasa saja, gitu ya. Lanjut, wa tushra'u jama'atan. Salat id ini disyariatkan secara berjamaah. Wa tushra'u jama'atan wa li munfaridin wa musafirin wa hurrin wa abdin wa khunsa wa mra'atin la jamilata wa la dzata hayatin. Salat id ini disyariatkan secara berjamaah, tapi boleh dilakukan secara munfarid. Wali munfaridin boleh. Munfarid apa munfarid? Salat sendiri, tidak berjamaah, boleh. Wali musafirin, bagi musafir juga tidak apa-apa. Berarti kalau sholat sendiri ya baca khutbah sendiri, begitu. Baca khutbah sendiri ya sholat sendiri. Tapi ngapain sholat sendiri kan? Mending berjamaah. Wa musafirin dan musafir. Tapi juga bisa dipraktekkan seperti kasus kemarin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu musim corona itu. Ya. Di mana-mana dilarang untuk sholat id. Nah, kita boleh sholat sendiri, masih disunahkan. Artinya kita masih mendapatkan kesunahan untuk sholat id, biarpun sendiri. Wa musafirin, orang yang bepergian. Kita bepergian dari sini ke mana, ke Kolaka, ikut disunahkan juga. Wa hurrin, yang merdeka. Wa abdin, hamba sahaya, budak. Khunsa. Khunsa ini masih ingat khunsa? Khunsa ini adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, punya tembak ya, punya sasaran juga, dan sama-sama aktif. Kadang ya lakinya aktif, kadang perempuannya ya aktif, sama-sama aktif. Ada di sini. Wamro'atin, dan perempuan. Nah, ini kalau wamro'atin itu wanita sejati, murni, tidak ada kelaki-lakiannya. Bukan tomboy ya,
Unsa itu bukan tomboy, tapi memang punya dua alat. Atau bukan laki-laki yang feminim, laki-laki tapi kayak wanita, bukan begitu, bukan. Unsa namanya. La jamilatin wala dzati hayatin. La jamilah. Jamilah itu artinya cantik. Insyaallah. Ada yang namanya jamilah? Hah? Enggak ada yang namanya jamilah. Artinya jamilah itu cantik, tapi entah nanti kenyataannya orangnya cantik betul apa tidak. Jamilah. Wala jamilatin, dan tidak wanita la jamilatin, tidak wanita yang cantik. Jadi kalau wanita cantik ini tidak disunahkan untuk ikut sholat. Oh, saya merasa cantik Ustaz, berarti saya nggak usah sholat id. Ada gitu juga. Sok cantik namanya itu. Waladat hayatin, dan juga bukan wanita yang punya tingkah laku yang mengundang fitnah. Genit lah istilahnya itu ya, mungkin genit, dia apa itu, loncat sana loncat sini lah, apa bahasanya, data hayatin. Dia tidak punya dia punya tingkah laku yang selalu mengundang fitnah laki-laki, kayak supaya supaya tertarik sama dia bertingkah ini itulah pokoknya. Ini tidak disunahkan wanita-wanita yang seperti itu. Yang cantik juga kenapa tidak disunahkan? Ya karena nanti mengundang fitnah. Tapi itu mungkin bisa ditasawurkan di zaman-zaman dahulu. Kalau sekarang orang sudah pada soleh semua. Kalau santri putra aja kalau ada wanita cantik kan merem matanya kan. Aman kalau sekarang. Kalau zaman dahulu mungkin memang dikhawatirkan terjadi fitnah karena mungkin ya kurang orang cantik, akhirnya ada satu saja yang cantik dikeroyok. Sekarang kan sudah cantik-cantik semua. Masa ini tidak disunahkan? Ya, nanti ngaku masing-masing karena malas, dengan alasan malas. Saya cantik Ustaz, berarti saya tidak disunahkan. Nah itu kan bahaya. Ammal ajuz fatahduru al-idah fi siyabi baitiha bila tibin. Sementara orang yang sudah lanjut usia, ajuz, orang yang sudah tua, nenek-nenek, fatahduru al-id, maka dia tetap disunahkan untuk hadir salat id, tapi fi siyabi baitiha, tapi dia tetap harus menjaga pakaian-pakaiannya yang tidak glamor lah istilahnya. Jadi fi siyabi baitiha, pakaian sehari-hari. Siap pakaian, baitiha rumahnya si nenek ini. Jadi yang pakaian sehari-hari yang dipakai untuk sholat ini. Jadi ya tentunya kan pakai mukena, tapi kan di perjalanan ini belum kita pakai itu mukenanya. Nah dalam perjalanan ini yang dimaksud untuk menggunakan pakaian yang biasa dipakai di rumah. Jadi nggak usah terlalu kalau sholat id itu nggak usah berlomba-lomba bagus-bagusan pakaian atau maca dandan yang cantik. Jangan, itu malah tidak disunahkan itu. Sudah ya? Paham? Wa waktu sholatil idaini ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Sementara waktunya sholat id, dua sholat id ini sama waktunya. Idaini, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ini waktunya ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha, di antara terbitnya matahari dan
bergesernya matahari dari ufuk langit, dari tengah-tengah langit. Jadi bisa tuh kalau kita mau sholat id di waktu jam 10 bisa, di waktu jam 11 bisa, karena waktu akhirnya adalah min zawaliha ila zawaliha. Kalau matahari sudah bergeser ke arah barat, ini di tengah-tengah sudah bergeser dari titik tengah, itu sudah habis waktunya sholat id. Tapi umumnya kan jam setengah 8 sudah selesai, jam 8 selesai. Tidak apa-apa itu di awal-awal waktu. Terbitnya matahari ini sampai sekira itu, kira 1 tumbak itu. 1 tumbak. Wahia ay salatul idi rakaatani. Salat id ini jumlah rakaatnya 2. Yuharrimu bihima biniyati idul fitri awil adha. Melakukan takbir untuk kedua salat id, idul adha dan salat idul fitri, dengan disertai niat di usolli sunnata sunnatan li idul fitri, atau kalau salat idul adha usolli sunnatan li idul adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Tuh. Ya sama seperti salat-salat biasa. Salat-salat biasa ya awal niatnya di takbiratul ihram pertama itu. Wa ya'ti bi du'ail iftitah, setelah Allahu akbar disertai niat salat id, setelah itu membaca doa iftitah. Hafal doa iftitah? Hafal semua ya? Yang kecil-kecil belum hafal, belajar, hafalin. Ya. Harus tahu semua santri Fatihatul Quran, jangan sampai tidak tahu doa iftitah. Biarpun itu sunnah, tapi kan orang-orang masyarakat sana tidak tahu. Seakan-akan nanti kalau nggak hafal, oh doa iftitah aja nggak hafal, mana mau diterima sholatnya. Malah begitu orang-orang awam. Biarpun sunnah tetap harus dihafalin ya. Dan itu juga menjadi pembuka, namanya juga doa iftitah. Dan ini doa iftitah ini awal-awal seperti apa? Apa doa awal iftitah? Kabira ya. Kabira walhamdulillahi katsira. Itu adalah kalimat yang pertama kali diucapkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dipisah, tidak menyusul lagi kepada siapa? Ibu kedua, ibu yang menyusui. Hah? Halimah. Dua kali setelah Halimah Suwaibah ya? Hah? Iya betul ya. Kan 2 kali itu ibu susunya baginda Nabi itu 2 kali. Setelah Halimah Suwaibah kalau nggak salah. Itu ini kan susu terakhir yang menyusui Suwaibah ini setelah baginda Nabi Muhammad SAW dipisah, disapih, tidak lagi menyusu, maksudnya tidak lagi diberi asupan ASI. Ini pertama kali yang diucapkan baginda Nabi Muhammad itu ya ini doa iftitah awal itu, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asyila, dan seterusnya. Itu kalau santri Fatihatul Quran pertama kali diucapkan apa? Tidak ingat ya? Kabira walhamdulillahi katsira. Terus wa yukabbiru fi rakaatil ula, setelah membaca doa iftitah
Ya, tadi takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, wa yukabbiru fir rakaatil ula sab'an, melakukan takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama. Siwa takbiratil ihram, selain takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram. Kalau dihitung dengan takbiratul ihram semuanya adalah 8. Tapi itu kan enggak dihitung. Jadi takbirnya 7 kali. Setiap takbir, setelah takbir bacanya tasbih, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Setelah itu summa yata'awwadu, membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yaqra'ul fatihata, dilanjutkan dengan pembacaan Fatihah. Summa yaqra'u ba'daha surata Qaf jahran. Ini kesunahannya ini. Jadi setelah Fatihah kemudian imam, tugasnya imam ini kita mendengarkan saja sebagai makmum. Imam membaca surat Qaf. Surat Qaf itu ada yang hafal? Hah? Juz berapa surat Qaf? Belum ada. Hah? Surat Qaf dibaca jahr, dibaca keras. Sudah itu takbirat di rakaat pertama. Dilanjutkan ke rakaat yang kedua, wa yukabbiru fir rakaati tsaniyah khamsan, membaca takbiratul ihram di rakaat kedua sebanyak 5 kali. Siwa takbiratil isim-isim yang dibaca nasab ada? Sebutkan. Ada mustasna. Mustasna ini kan pengecualian. Siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram, ini namanya pengecualian. Selain takbiratul ihramnya qiyam. Siwa takbiratul qiyam, selain takbiratul ihramnya untuk melakukan berdiri. Nah, mustasna, adat istisna ada berapa? Sebutkan. Ada siwa. Berarti saudaranya siapa? Adatul istisna. Mustasna ini adalah bagian dari isim yang dibaca nasab. Berarti siwa takbirota apa takbiroti apa takbiratu? Takbirota. Ya begitu. Tadi saya baca siwa takbiroti, makanya saya tanya, yang benar apa? Siwa takbiratal qiyam. Itu. Siwa takbiratal qiyami, selain takbiratul ihramnya untuk melakukan berdiri, untuk berdiri. Jumlahnya 5. Untuk takbiratul ihram di rakaat kedua salat Id itu jumlahnya 5, selain takbirnya untuk berdiri. Kan kita mau melaksanakan kan kita di rakaat pertama sedang sujud. Nah, Allahu Akbar ini tidak dihitung untuk berdiri dari sujud. Allahu Akbar ini tidak dihitung. Jumlahnya 5 setelah takbiratul ihram dari berdiri ini 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 5 kali. Paham ya? Summa yata'awwadu, kemudian membaca ta'awud. Apa ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa yaqra'ul Fatihah, sama. Setelah ta'awud lanjut Fatihah. Setelah surah Fatihah wa surata iqtarabat jahran.
dan surah Iqtarabat dibaca jahar. Imam, tugasnya imam. Kalau makmum, sebagai makmum cukup membaca surah Al-Fatihah, setelah itu mendengarkan apa yang dibaca imam. Tuh. Ya. Surat Iqtarabat hafal? Belum. Dah lanjut. Wa yaktubu nadban ba'dahuma. Kemudian sunnah membaca khutbah setelah pelaksanaan 2 rakaat baik salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha. Ayat rakaataini maksudnya setelah 2 rakaat 2 khutbataini dengan 2 khutbah. Yukabbiru fi ibtida'il ula tis'an, membaca takbir di awal khutbah yang pertama sebanyak tis'an. Berapa tis'an? 9. Wilaan, dengan terus menerus. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 9 kali. Terus menerus. Wa yukabbiru fi ibtida'i saniyati sab'an, dan membaca takbir di awal khutbah yang kedua sebanyak sab'an. Berapa sab'an? 7, 10. Sebanyak 7 takbirat. Wa wilaan, dengan terus menerus. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, baru dilanjutkan khutbahnya. Walau fassala bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa sana'in kana hasanan. Andai saja dipisah dengan bacaan tahmid, dengan bacaan tahlil la ilaha illallah, dengan pujian atau sanjungan kepada Allah, kana hasanan, maka itu baik, bagus, tidak apa-apa dipisah. Wat takbiru ala qismaini mursalin wa huwa ma la yakunu akiba sholatin. Takbir itu ada 2 macam. Yang pertama takbir mursal. Takbir mursal ini bagaimana? Wa huwa ma la yakunu akiba sholatin. Takbir yang dilakukan di selain setelah melaksanakan sholat. Ini namanya takbir mursal. Ya kayak ini, kayak setelah terbenam matahari kita mulai takbiran Allahu akbar, Allahu akbar. Ya apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini tuh maksudnya takbir mursal. Gitu. Biasa sampai subuh. Ini namanya takbir mursal. Takbir yang dilakukan di luar setelah melaksanakan sholat. Takbir yang kedua namanya wa muqayyadin, takbir muqayyad, wa huwa ma yakunu akibaha, takbir yang dilakukan setelah melaksanakan sholat. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung baca takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah itu setelah salam langsung baca takbir, baru kemudian dilanjut dengan zikir biasanya. Begitu. Ini namanya takbir muqayyad. Wa bada al-musannifu bil awwali faqala wa yukabbiru nadban kullun min dzakarin wa unsa wa hadirin wa musafirin fil manazili wat turuki wal masajid wal aswaq. Ya. Al-musannif mengungkapkan dengan takbir yang pertama, takbir mursal itu disunnahkan seseorang, setiap orang, baik laki-laki, baik perempuan, baik yang hadir, baik yang musafir, disunahkan untuk membaca takbir. Di mana itu? Fil manazil, dimanapun itu. Fil manazil, di rumah-rumah. Wat turuk, di jalan-jalan. Makanya ada takbir keliling. Ini juga termasuk sunnah. Ayo takbir keliling. Ada nggak di sini? Tidak ada ya. Takbir di pondok saja.
Sunnah untuk takbir keliling itu waturuk wal masajid, di masjid-masjid, wal aswaq, di pasar-pasar, di dawi-dawi itu. Min ghurubi syamsi min lailatil id, mulai dari kapan itu? Mulai dari terbenamnya matahari di malam Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi ini malam Lebaran. Matahari sudah terbenam, disitulah sudah waktunya sunnah untuk mengumandangkan takbir. Mana tadi? Idul Fitri wa yastamiru hadha takbir, dan kesunahan ini terus berlangsung ila ayyudkhilal imamu fi sholati lil idi, sampai pada waktu imam memasuki pelaksanaan sholat id. Jadi mulai dari terbenamnya matahari mengumandangkan takbir disunahkan terus sampai besok pagi imam masuk pelaksanaan sholat id. Makanya jangan tidur kalau malam Id. Ya. Malam Id jangan tidur, baca takbir sebanyak-banyaknya. Ya. Kata Masyair Boyo, senakal-nakalnya santri, senakal-nakalnya orang, jangan sampai tidak menghidupkan malam Idul Fitri. Kata Bayi Maimun Zubair juga begitu. Faidahnya luar biasa. Wala yusannu at-takbiru lailata Idul Fitri akibas sholawat. Tidak disunnahkan membaca takbir di malam Idul Fitri setelah melaksanakan sholat. Tidak kayak ini, tidak kayak tapi ini sebagian ulama. Ada ulama yang mensunnahkan juga. Walakinin Nawawi fil adhkar ikhtara annahu sunnatun. Imam An-Nawawi di dalam kitab adhkarnya tetap disunnahkan membaca takbir setelah sholat. Maksudnya setelah sholat assalamualaikum itu dilanjutkan dengan takbiran. Summa syara'a fil takbiri al-muqayyad, kemudian Musannif melanjutkan pembahasan takbir muqayyad dengan ungkapannya faqala wa yukabbiru fi Idul Adha. Seseorang melakukan takbir di Idul Adha khalfas salawatil mafruḍat, di belakang atau setelah melaksanakan sholat fardu. Itu mim mu'adatin, baik sholatnya ada atau faita sholatnya qada. Tetap disunahkan membaca takbir di Idul Adha setelah melaksanakan sholat fardu. Wa kadza khalfa ratibatin, begitu juga setelah melaksanakan sholat sunnah rawatib disunahkan juga baca takbiran. Jadi di malam Idul Adha itu setelah sholat assalamualaikum baca takbiran. Biasanya dipandu dengan imam. Jadi imamnya jangan lupa sunnah takbiran dulu sebelum baca zikir yang biasanya. Wa nafli mutlaqin, dan salat sunnah mutlak, wa salati janazatin, dan salat jenazah. Oh, ini ada orang mati meninggal di malam takbiran, di malam Idul Adha misalkan. Setelah salat jenazah sunnah membaca takbiran.
Itu. Mulai kapan itu? Min subhi yaumi Arafah, mulai dari subuhnya hari Arafah, ilal asri min akhiri ayyamit tasyrik, sampai pada akhir dari hari-hari tasyrik. Jadi mulai dari Idul Adha masuk, Lebaran Idul Adha, setelah sholat disunahkan untuk baca takbiran. Sampai kapan? Sampai akhir dari sholat asar di hari-hari tasyrik. Di hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Setelah Idul Adha kan tanggal 10. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 setiap sholat fardu atau sholat sunnah atau sholat jenazah ini disunnahkan untuk membaca takbiran. Sampai tanggal 13, sampai asar itu. Asar tanggal 13 Dzulhijjah. Wasiqatut takbir. Nih. Wasiqatut takbir, sigat takbirnya atau lafaz takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ini sigat takbirnya. Sudah hafal semua karena adalah momen-momen bahagia di waktu itu kan. Jadi